Hai guys, balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan mereview sebuah jurnal. Materi dari jurnal ini mengenai pangan fungsional yang dimana serat sebagai komponen utamanya. Judul jurnal ini sendiri yaitu Formulasi Sosis Analog Sumber Protein berbasis tempe dan jamur tiram sebagai pangan fungsional kaya serat pangan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai jurnal ini, bisa klik link di bawah ya guys. Masalah gizi ganda yang sedang dialami Indonesia saat ini yaitu masalah gizi kurang dan gizi lebih. Kasus gizi kurang telah berhasil ditekan oleh pemerintah dengan berbagai program kesehatan. Namun, di sisi lain prevalensi kasus gizi lebih atau obesitas terus meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah obesitas adalah melalui pendekatan inovasi produk kaya serat pangan yang menyehatkan. Jenis pangan yang dapat dioptimalkan keberadaannya adalah tempe dan jamur. Beberapa komponen penting dalam tempe yang bermanfaat bagi kesehatan adalah kandungan asam amino, asam lemak tidak jenuh, dan isoflavon. Jamur tiram memiliki rasa yang lezat, bernilai gizi cukup baik, dan bermanfaat bagi kesehatan. Penambahan jamur tiram ke dalam produk olahan tempe dapat meningkatkan kandungan serat produk. Produk olahan tempe dan jamur yang berpotensi untuk dikembangkan adalah sosis. Produk sosis analog memiliki keunggulan dibandingkan dengan sosis pada umumnya. Salah satunya yaitu adanya kandungan serat yang bermanfaat bagi kesehatan. Saat ini, belum ada produk sosis kaya gizi yang dijadikan sumber protein dan serat. Oleh karena itu, pengembangan produk sosis berbasis tempe dan jamur tiram perlu dilakukan untuk menghadirkan produk sosis sebagai pangan kaya gizi yang baik dikonsumsi untuk anak-anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan formula sosis berbasis tempe dengan penambahan jamur tiram sebagai pangan fungsional kaya protein dan serat pangan untuk produk cemilan sehat bagi anak-anak. Sekarang kita masuk ke metode penelitiannya. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental. Penelitian ini menggunakan pembagian data penelitian PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa yang didanai oleh Dikti dengan judul Sosis Analog Berbasis Tempe dan Jamur Tiram sebagai Pangan Fungsional Kaya Protein dan Serat. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, mulai dari bulan Maret sampai September 2013, bertempat di Laboratorium Analisis Zat Gizi dan Laboratorium Kulinari dan Dietetik Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Pada bahan yang digunakan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu bahan utama dan bahan pendukung. Bahan utama sendiri terdiri dari tempe kedelai murni dan jamur tiram, sedangkan bahan pendukungnya terdiri dari air es, garam, tepung maizena, putih telur, karagenan, gula, minyak kelapa sawit, lada bubuk, bawang putih, dan casing. Casing atau selongsong yang digunakan adalah casing tipe non-edible yang terbuat dari bahan plastik. Pada alat juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama alat produksi dan yang kedua alat analisis. Alat yang digunakan untuk produksi adalah refrigerator, pembuat adonan atau food processor, pengisi manual atau staffer, dan peralatan memasak. Sementara itu alat yang digunakan untuk analisis yaitu peralatan gelas, oven, tandur listrik, desikator, timbangan analitik, penjepit cawan, pemanas listrik, tekstur analyzer, inkubator, dan cawan porselen. Pada pembahasan kali ini akan dibahas beberapa topik penelitian. Yang pertama yaitu data karakteristik fisik tepung tempe A, B, dan C dengan SNI. Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa tepung tempe yang paling mendekati standar SNI adalah tepung tempe A, yaitu tepung tempe dengan proses pengeringan pada suhu 55 derajat Celcius selama 12 jam. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian Bejarano 2008 yang menyatakan bahwa tepung tempe dengan kualitas baik dihasilkan pada pengeringan selama 12 jam dengan suhu 55 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu hasil uji organoleptik sosis pada panelis semi terlatih.
Berdasarkan hasil uji hedonik terhadap atribut keseluruhan, sebagian besar panelis menyukai sosis tempe dengan penambahan jamur tiram. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata dari respon kesukaan panelis terhadap produk pada atribut warna, aroma, rasa, dan tekstur sosis. Persentase kesukaan secara keseluruhan yang tertinggi terdapat pada formula F2, yaitu sosis tempe dengan penambahan 20% jamur tiram. Selain itu, formula F2 memiliki penerimaan tertinggi pada atribut rasa. Oleh karena itu, dipilihlah formula F2 sebagai formula terpilih. Formula terpilih kemudian dianalisis lebih lanjut pada tahapan penelitian selanjutnya. Lalu yang ketiga yaitu hasil uji organoleptik sosis pada panelis anak usia sekolah. Analisis daya terima dan kesukaan dalam penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Ciawi dengan jumlah subjek sebanyak 39 anak usia sekolah 10-12 tahun. Menurut Styangningsih 2010, kriteria penerimaan anak terdiri dari 1. Jumlah persentase anak yang menolak produk harus kurang dari 50%, dan 2. Anak-anak harus mampu mengonsumsi produk tersebut. Data hasil analisis daya terima produk dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini. Berdasarkan pada tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah anak yang menyatakan menyukai produk sosis sebesar 67,67%. Jumlah anak yang menyatakan biasa atau netral sebesar 33,33%. Dan tidak ada anak yang menyatakan tidak suka, sehingga tingkat penerimaan produk pada kelompok konsumen anak usia sekolah 10-12 tahun adalah 100%. Berdasarkan Styangningsih 2010, dengan nilai persentase tersebut, maka sosis ini dapat dikatakan sebagai makanan jajanan alternatif yang dapat diterima oleh anak-anak. Keempat yaitu sifat fisik. Karakteristik fisik yang dianalisis pada produk ini yaitu kekenyalan dan susut masak. Produk yang diuji adalah formula terpilih sosis F2 dengan penambahan jamur tiram sebanyak 20% dibandingkan dengan formula kontrol F0 yaitu sosis tempe tanpa penambahan jamur tiram. Hasil analisis karakteristik fisik sosis tempe dengan penambahan 20% jamur tiram dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini. Hasil pengukuran tingkat kekenyalan sosis tempe dengan penambahan 20% jamur tiram adalah sebesar 0,76 kg force. Hasil penelitian Usman 2009 menemukan bahwa produk sosis komersil memiliki tingkat kekenyalan berkisar 0,5 sampai 0,8 kg force. Dengan demikian, produk sosis ini memiliki tingkat kekenyalan yang mendekati sosis komersial. Kemudian yang kelima yaitu kandungan gizi. Pada tabel 5 ini menjelaskan hasil analisis kandungan gizi produk sosis tempe dengan penambahan 20% jamur tiram formula kontrol dan formula terpilih. Kadar serat kasar formula kontrol adalah sebesar 2,21% dan formula terpilih sebesar 2,45%. Hasil uji independent sample t-test menunjukkan bahwa kadar serat kasar sosis formula terpilih berbeda nyata dengan kadar serat kasar sosis formula kontrol. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan jamur tiram dapat meningkatkan kadar serat kasar secara signifikan pada produk akhir sosis. Kadar serat pangan produk sosis formula kontrol sebesar 7,35% dan formula terpilih sebesar 7,64%. Hasil uji independent sample t-test menunjukkan bahwa kadar serat kasar pangan sosis formula terpilih tidak berbeda nyata dengan sosis formula kontrol. Hal ini diduga karena kandungan serat pangan jamur tiram yang relatif kecil. Dalam 20% jamur tiram yang ditambahkan, terdapat 0,062 gram serat. Menurut Qi et al. 2011, tempe kedelai mengandung serat pangan larut sebesar 6,72% dan serat tak larut sebesar 66,51%. Sosis tempe dengan penambahan jamur tiram dikalkulasi berdasarkan angka kesehatan gizi anak usia sekolah 10-12 tahun dengan asumsi anak memiliki berat badan ideal berkisar antara 35-38 kg dan tinggi badan ideal berkisar antara 138-145 cm. Zat gizi yang dikalkulasi dalam hal ini meliputi energi, protein, dan serat pangan. Adapun angka kesehatan gizi anak sekolah usia 10-12 tahun 2050 kg
Kandungan serat pangan dalam sosis tempe dalam penambahan 20% jamur tiram merupakan nilai tambah produk ini. Hal ini berkaitan dengan fungsi serat pangan yang berhubungan dengan kesehatan. Konsumsi serat dalam jumlah cukup diketahui berpengaruh positif terhadap penurunan resiko penyakit metabolik seperti hiperkolesterolemia, jantung, dan penyakit lainnya. Dengan demikian, selain berkontribusi terhadap kebutuhan zat gizi, produk sosis tempe dengan penambahan 20% jamur tiram diduga memenuhi kriteria sebagai pangan fungsional yang memiliki dampak positif non-gizi terhadap kesehatan. Kesimpulan dari jurnal penelitian ini yaitu, formula terpilih adalah sosis tempe dengan penambahan jamur tiram sebesar 20%. Penambahan jamur tiram tersebut tidak menyebabkan perbedaan nyata terhadap keseluruhan atribut hedonik, karakteristik fisik, dan daya cerna protein. Namun, penambahan jamur tiram berpengaruh nyata terhadap kadar abu dan kadar serat kasar. Kandungan protein produk sosis terpilih memberikan kontribusi sebesar 24% ALG, sehingga memenuhi klaim sebagai pangan sumber protein. Kandungan serat pangan produk sosis tempe terpilih yaitu 7,64 gram per 100 gram, sehingga memenuhi klaim kaya serat pangan. Sekian video review jurnal kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.